Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Yatni, NIM 050 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini, saya mengembangkan aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar SITA menggunakan single page application dengan memanfaatkan JavaScript framework Vue.js. Aplikasi menggunakan Vue Component dan template untuk membangun antarmuka yang modular serta alur interaktif dalam proses pengolahan stok, pemesanan, pembuatan delivery order, dan pelacakan pengiriman bahan ajar di universitas terbuka. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian program, saya tampilkan terlebih dahulu instruksi tugas praktikum 3. Pada tugas ini, aplikasi pemesanan bahan ajar SITA dikembangkan menjadi sebuah single page application atau SPA menggunakan Vue.js dengan mengimplementasikan Vue Component dan Vue Template. Seperti yang dapat dilihat pada tugas ini, kami diminta mengimplementasikan Vue.js dengan ketentuan sebagai berikut: menyusun struktur proyek menggunakan data binding dan directive, menggunakan conditional directive, menggunakan computed dan method, menggunakan minimal 2 website, menggunakan form input dan validasi sederhana, dan menerapkan kreativitas tampilan antarmuka yang ramah dan sederhana dan nyaman. Berikut adalah struktur folder dan fitur-fitur yang harus ada di aplikasi. Berikut adalah struktur folder dan fitur-fitur yang ada harus di aplikasi stok bahan ajar dan tracking DO. Seluruh ketentuan tersebut sudah saya terapkan dalam aplikasi yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya buat. Mari kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan struktur folder dari proyek aplikasi ini. Seperti yang dapat dilihat, proyek aplikasi saya terdiri dari satu file utama index.html yang berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Selain itu terdapat folder AC yang berisi file style CSS, file data, dan logo UT. Untuk pengelolaan logika terdapat folder JS yang berisikan file app.js yang berperan sebagai pusat inisiasi view dan pengelolaan state global aplikasi. Kemudian di service terdapat file app.js yang berfungsi untuk mengatur proses pengambilan data baik dari file JSON maupun dari local storage, serta sebagai penghubung data dengan komponen aplikasi dari komponen aplikasi. Terakhir ada file-file komponen yang berfungsi untuk mengolah tampilan aplikasi. Terakhir, terdapat folder templates yang berisikan struktur antarmuka dari masing-masing komponen Vue. Selanjutnya saya masuk ke bagian pengolahan data dan halaman utama aplikasi. Pada tugas praktikum 3 ini, data awal aplikasi diambil dari file JSON file berikut. File JSON ini berisi seluruh data awal yang digunakan sebagai dasar aplikasi. Setelah aplikasi dijalankan, seluruh perubahan data yang terjadi akan disimpan secara otomatis ke dalam local storage, sehingga data tidak akan hilang meskipun halaman dilakukan refresh. Mekanisme ini memungkinkan aplikasi tetap mempertahankan state data secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Kemudian saya beralih pembahasan halaman utama aplikasi, yaitu file index.html. Secara umum, struktur dasar indeks pada tugas praktikum 3 masih mirip dengan tugas praktikum 2, namun terdapat perbedaan pengolahan konten utama aplikasi. Di bagian ini, di mana indeks menggunakan mekanisme perpindahan tab berbasis Vue.js. Seperti yang dapat dilihat pada potongan kode ini, pada bagian ini terlihat bahwa setiap fitur aplikasi menggunakan komponen Vue, yaitu tab stock yang untuk pengolahan data bahan ajar, tab order untuk proses pemesanan, tab aktif untuk melampirkan daftar pemesanan aktif, serta tab tracking untuk proses pembuatan dan pelacakan delivery order. Dalam mekanisme ini dapat dilihat file index berperan sebagai operator utama aplikasi SPA yang mengatur perpindahan antar fitur hanya dengan mengubah nilai variabel tab tanpa melakukan proses reload halaman. Setelah itu pada bagian bawah file index juga terdapat template loader yang bertugas untuk memuat seluruh file template komponen secara dinamis serta memuat seluruh file JavaScript komponen sebelum file app.js dijalankan sebagai inti aplikasi. Dengan mekanisme tersebut, seluruh aplikasi berjalan sebagai satu kesatuan utuh dalam satu halaman yang sepenuhnya menerapkan konsep single page application atau SPA. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan file JavaScript, API, dan App yang merupakan bagian inti dari pengolahan dan pengaturan alur kerja aplikasi. Seperti yang bisa dilihat,
File JavaScript API berfungsi sebagai pengelolaan pengambilan data aplikasi. Dalam file ini dilakukan proses pengambilan data dari awal, file JSON berikut, kemudian pengambilan data dari local storage seperti begitu, stock, orders, DO, dan lain sebagainya, serta penggabungan data agar dapat digunakan oleh seluruh komponen di dalam aplikasi. Dengan adanya JavaScript API, proses pengambilan dan penyimpanan menjadi lebih terstruktur dan terpusat. Kemudian pada file JavaScript app, seluruh state global aplikasi dikelola. Di dalam file ini dilakukan inisiasi view, pendefinisian variabel reaktif seperti data stock, data pemesanan, data delivery order, dan lain, serta pendefinisian fungsi-fungsi utama seperti menambah, mengubah stok, menyimpan, pemesanan, mengubah delivery order, dan lain lainnya. Selain itu, pada bagian akhir file JavaScript app, seluruh komponen diregistrasikan secara global dan aplikasi dimohon ke elemen app sebagai titik utama aplikasi. Kemudian setelah pembahasan file index, JavaScript API dan app, saya lanjutkan ke pembahasan template dan komponen view yang digunakan dalam aplikasi ini. Seperti yang disampaikan di awal, aplikasi Sita dibangun dengan pendekatan berbasis komponen agar struktur kode lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Secara keseluruhan bisa dilihat di sini. Terdapat 6 template dan 6 komponen. Komponen ini dimuat secara dinamis melalui template loader di dalam file index.html, kemudian diregistrasikan secara global oleh JavaScript app. Komponen pertama yaitu status batch. Itu bisa dilihat sini, status batch digunakan untuk menampilkan kondisi stok bahan ajar secara visual berdasarkan jumlah stok dan batas safety. Melalui komponen ini, sistem dapat menampilkan indikator apakah stok dalam kondisi aman, menipis, atau habis, sehingga pengguna dapat cepat memahami kondisi stok tanpa harus membaca angka satu persatu. Selanjutnya, komponen app model. Komponen app model seperti ini. Fungsi sebagai model universal yang digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi, peringatan, maupun informasi kepada pengguna. Model ini dapat dipanggil dari berbagai komponen lain sehingga interaksi itu seperti penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih aman melalui konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya komponen BA stock table yang merupakan pusat pengolahan data stok bahan ajar pada komponen ini. Dalam komponen ini terdapat berbagai macam fitur di mana pengguna dapat melakukan filter berdasarkan OPJ, kategori atau jumlah stok. Kemudian ada fitur untuk mengedit stok data, bisa menambah, mengurangi kuantitas, mengubah harga, dan lain sebagainya. Bisa juga menghapus atau menambahkan stok baru. Seluruh step perubahan data yang terjadi pada komponen ini dikirimkan ke JavaScript app melalui event dan langsung disimpan ke local storage sehingga data selalu tersinkronisasi antara tampilan dan penyimpanan. Komponen berikutnya adalah order form yang digunakan untuk menangani proses pemesanan bahan ajar. Pada bagian ini, pengguna dapat mengajukan pemesanan dengan mengisi data NIM, nama, serta memilih paket atau buku satuan yang ingin dipesan. Setelah data selesai diisi, sistem akan menghitung secara otomatis total biaya menggunakan computed property. Setelah itu, data akan disimpan ke local storage, dan kemudian setelah pemesanan disimpan, data tersebut akan diteruskan ke state global dan ditampilkan pada komponen pemesanan aktif. Selanjutnya, komponen active order yang digunakan untuk menampilkan daftar pemesanan yang masih aktif. Menggunakan computed property, pesanan akan ditampilkan dari order yang terbaru ke yang lama. Menggunakan method, pengguna dapat menghapus pesanan serta mengirimkan data pemesanan langsung ke proses pembuatan delivery order hanya dengan satu tombol aksi. Komponen terakhir yaitu delivery order tracking yang menjadi inti dari proses pelacakan dan pembuatan delivery order. Pada komponen ini, pengguna dapat mencari, melihat proses delivery mereka dengan memasukkan nomor DO,
dan kemudian halaman akan mengeluarkan details sebagai berikut, yaitu jenis, kode nama, quantity, subtotal, dan melihat progress bar dari pengiriman. Selain itu, pengguna juga dapat membuat delivery order baru dengan mengisi data secara manual pada form dengan mengisi name, nama, tipe pengiriman, ekspedisi, dan memilih item yaitu paket atau buku satuan, dan total akan dihitung secara otomatis menggunakan commodity property atau dengan mengimport data dari pesanan aktif, di mana data ini pun juga dapat diedit oleh pengguna, antara bisa menambahkan paket atau menghapus untuk menyesuaikan dengan kondisi stok sewaktu-waktu. Setiap kali delivery order dibuat, stok bahan ajar akan otomatis berkurang melalui mekanisme event yang dikirim ke JavaScript app, dan seluruh data DO yang juga disimpan ke local storage agar tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh. Penjelasan kode sudah selesai, sekarang saya akan melakukan pengujian. Next. Saya akan mencoba fitur di masing-masing tab. Pertama kita akan mencoba fitur di tab store. Kita akan sorting menggunakan UPG, set, Surabaya, Jakarta, list dengan kategori wajib, praktikum, riset dengan judul atau stop, set atau menggunakan checkbox, riset. Sekarang kita mencoba fitur aksi dari table stock edit. Kita bisa menambahkan, mengubahkan safety stock 30, mengubah harga. Oke. Sekarang kita pencet enter untuk memasukkan data. Jika kita mempencet stop stock, distribusikan berarti di pemesanan harusnya tidak muncul lagi. Kita akan coba cek pilih buku. Seperti dilihat, manajemen tidak ada. Kalau di start, pengantar manajemen harus ada menjadi pilihan. Oke, sukses berfungsi. Sekarang kita akan coba tambah stok 1, 2, Jakarta 1, 2, 2, 1 tambah. Sukses. Kita coba sekali lagi. Web, kategori praktikum, BJ Jakarta, truk nomor 3, A5, quantity 20, safety stock 10, quantity 20. Harga sesuai pasaran 80.000, 800.000. Safety stock 10, catatan HTML edisi 2020. Tambahkan. Terus kita coba tombol aksi hapus. Oke, sukses. Sekarang kita berpindah ke pemesanan. Kita coba buat pesanan baru semacam 7654321 dengan nama. Nah, kita pilih paket PPTPS. Tambahkan paket masuk. Lalu pilih buku satuan, tambahkan. Seperti bisa dilihat, berhasil. Simpan pesanan. Order berhasil disimpan. Sukses. Sekarang masuk ke pemesanan aktif. Seperti yang bisa dilihat, pesanan yang baru ditambahkan tadi. Sukses di sebelah sini. Sekarang kita buka tracking depo. Kita akan coba cari delivery order yang aktif. 01 detail seperti yang bisa dilihat. Sukses. Kalau misalnya kita tambahkan progress dalam perjalanan, buat DO baru, kita bisa buat DO baru dengan mengambil dari sini buat DO seperti yang bisa dilihat. Data masuk, tipe pengiriman, express, ekspedisi, Jenta Express. Apakah dia mau dirubah? Tidak ada. Kita tambah simpan DO, berhasil. Sekarang kita coba lihat di sini. Nomor 3 katanya. Oh, berhasil dengan detail seperti ini. Riwayat perjalanan. Kita coba ambil dari sini. Penerima di loket tangsel. Detail jika memasukkan progress. Sukses. Progress bar berubah. Oke, seperti yang bisa dilihat, seluruh fitur aplikasi berjalan dengan sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.